kita akan belajar pendidikan agama Islam, pembelajaran PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kita akan mempelajari bab 2 tentang Asmaul Husna. KD atau kompetensi dasar 1.2, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, Maha Kuasa dan Maha Kekal. 2.2, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman makna Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqaddir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. 3.2, memahami makna Al-Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Dan 4.2, membaca Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqaddir, Al-Muqaddim, Al-Baqi dengan jelas dan benar. Untuk peta konsepnya kita lihat di sini. Kita akan mempelajari Asmaul Husna, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Untuk lebih lanjut kita ikuti penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat. Salawat serta salam terhatur kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, para umatnya, para sahabatnya dan umatnya yang insya Allah setia sampai dengan akhir zaman. Anak-anakku sholih dan sholihah, hari ini kita akan belajar PAI, Pendidikan Agama Islam, memasuki bab kedua tentang Asmaul Husna. Baik, sebelum kita memasuki materi Asmaul Husna, kita membaca Al-Ikhlas terlebih dahulu yang berhubungan dengan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya di sini katakanlah, wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sembarang hajat. Ia tidak beranak dan tidak juga diperanakan, dan dia tidak ada siapapun yang serupa dengannya, atau bahwa Allah itu tidak ada tandingannya, ya nak ya. Baik, kita lihat Asmaul Husna yang pertama yang kita akan bahas di sini adalah As-Samad. As-Samad artinya yang menjadi tumpuan. Allah Subhanahu wa taala tempat meminta semua kebutuhan, permohonan dan harapan semua makhluk. Di sini semua makhluk, cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala As-Samad adalah dengan menguatkan niat kita, tujuan, maksud yang kita lakukan. Jadi segala sesuatu permohonan hanya kepada Allah. Cara meneladani sifat As-Samad di sini, yang pertama, selalu meningkatkan diri untuk lebih maju dan berkembang. Hidup sederhana dan tidak kikir dalam membelanjakan harta di jalan Allah, suka membantu orang lain yang membutuhkan, selalu rendah diri dan tidak sombong karena orang lain, hidup bermanfaat di keluarga, sekolah dan masyarakat. Baik, kita lihat lagi slide berikutnya adalah Asmaul Husna Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala maha menentukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala berkuasa menjatuhkan sanksi dan berkuasa pula melimpahkan rahmat bagi yang dikehendakinya. Di sini di surat Al-Kahfi ayat ke-45 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi bagaimana cara meneladani sifat Al-Muqtadir? Yang pertama, kita tidak malu untuk bertanya ketika belajar di kelas. Yang kedua, selalu semangat dalam belajar. Yang ketiga, disiplin dalam memanfaatkan waktu. Yang keempat, meningkatkan kualitas diri. Dan yang kelima adalah merasakan tidak pernah cukup dengan kemampuan yang ada pada diri sendiri. Jadi maksudnya
kita tidak bosan untuk belajar dan terus belajar sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Baik anakku, solih dan solihah, kita lihat lagi Asmaul Husna yang ketiga di sini Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya yang maha mendahulukan. Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Muqaddim, selalu mendahulukan petunjuk sebelum peringatannya. Baik, di sini surat Al-Isra surat ke-17 ayat 18. Di sini artinya, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya akhirat, neraka jahanam, akan memasuki dalam keadaan tercela dan terusir. Masya Allah, mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat ini. Baik anak-anakku, solih dan solihah, kita lihat bagaimana cara meneladani sifat Al-Muqaddim. Yang pertama, menunjukkan kerja keras dan semangat pantang menyerah daripada berputus asa dan menyesali nasib. Kita harus percaya diri ya. Yang kedua, lebih banyak berniat daripada berangan-angan. Lakukan hal-hal yang terkecil terlebih dahulu yang bisa kalian kerjakan ya. Jadi jangan terlalu banyak angan-angan, tapi kerjakan walaupun itu kecil, dari hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Baik, yang keempat adalah menunjukkan prestasi yang tinggi sebelum mengharapkan menjadi juara kelas. Jadi kalian berusaha terlebih dahulu bagaimana kalian belajar dengan rajin, belajar dengan sungguh-sungguh. Insya Allah hasil itu sesuai dengan proses. Kalau kalian prosesnya dengan sungguh-sungguh, pasti bonusnya hasilnya akan lebih baik lagi. Oke, yang selanjutnya, melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat. Lakukan hal-hal yang bermanfaat, olahraga, kegiatan-kegiatan yang menunjang kalian lebih kreatif, memotivasi kalian untuk menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang mandiri ya. Jadi lebih kepada kreativitas kalian. Baik anak-anakku, selanjutnya kita lihat Asmaul Husna yang selanjutnya di sini Al-Baqi. Artinya adalah yang maha kekal. Adalah sifat yang mutlak bagi Allah. Mustahil penyembah akan menyembah kalau saat yang disembah tidak ada lagi. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala kekal dan abadi. Seluruh makhluk akan berakhir masanya bersama waktu yang telah ditentukan untuknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap kekal dan abadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Rahman. Di sini bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Masya Allah. Seorang hamba yang meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala hendaknya meyakini dengan sepenuh hati agar Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Perhatikan kembali, kita lihat bagaimana cara meneladani sifat Al-Baqi, Asmaul Husna yang keempat ini. Yang pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal lebih besar daripada mencintai orang tua, teman dan orang lain. Jadi cinta kepada Allah itu 100% gitu ya. Jadi apapun kita tidak boleh melebihi kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku solih dan solihah, yang kedua adalah beribadah bekal untuk kehidupan akhirat. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Tujuan utama kita adalah yaitu akhirat yang kekal dan abadi. Yang ketiga, mengamalkan ilmu dengan berbagai amal kebaikan. Yang keempat, berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Makanya disunahkan apabila kita melakukan sesuatu berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan Allah ridhoi, agar apa yang kita lakukan Allah berikan keberkahannya. Dan yang kelima, bersikap amanah dalam kedudukan yang diberikan kepada kita. Baik anak-anakku, sampai di sini Bu Dini memberikan latihan soal. Ada 10 pertanyaan, silahkan dijawab ya. Semoga
kalian lebih memahami lagi soal-soal yang telah Bu Dini berikan. Baik anak-anakku, selamat mengerjakan. Jika kalian mengalami kesulitan, silakan baca kembali apa yang telah Bu Guru terangkan tadi, dan kalian bisa membaca di buku paket bab 2, materinya adalah Asmaul Husna. Baik, dari Bu Dini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.